Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pono, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami bersama teman kami yaitu Pak Hambali dan Pak Samin melakukan praktek coaching. Dalam hal ini saya sebagai pengamat dan Pak Hambali berperan sebagai coach, sedangkan Pak Samin berperan sebagai coach. Assalamualaikum Pak Hambali, Pak Samin. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Baiklah Pak Samin dan Pak Hambali. Di sini saya akan mencoba untuk belajar menjadi pengamat kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Samin dan Pak Hambali ya. Dalam kegiatan coaching kita kali ini, maka saya minta Pak Hambali dan Pak Samin ini menunjukkan prinsip coaching ya, itu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya. Ya seperti ya Pak Samin ya Pak Hambali ya. Jadi ada kemitraan, proses kreatif dan juga adanya aktivitas untuk memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya pada Pak Samin sebagai coach ya. Ya, menurut Pak Samin ini kompetensi coaching apa yang ingin Pak Samin kembangkan sebagai coach dalam praktek kali ini? Ya. Saya akan mengembangkan kehadiran penuh, Pak Pono, karena menurut saya kehadiran penuh itu penting dapat membantu Kosi dalam menemukan ide-ide kreatif. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Samin ya. Tentunya saya mau bertanya kepada Pak Hambali sebagai coach ya. Pak Hambali, saya bertanya ya mengenai bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Hambali itu tingkatkan sehingga dalam kegiatan coaching kali ini Pak Hambali bisa meningkatkan kompetensi tersebut. Mungkin saya ingin mendengarkan dari seorang coach ya menanyakan itu sehingga saya bisa munculkan ide-ide yang baru itu, Pak. Oh iya, terima kasih Pak Samin dan Pak Hambali ya. Kemudian saya mau tanya pada Pak Samin sebagai coach ya, indikator dari ketercapaian dalam proses coaching kali ini, kira-kira menurut Pak Samin itu apa? Menurut saya indikator ketercapaiannya adalah ketika coach menceritakan permasalahan yang dihadapi, kemudian selaku coach saya mendengarkan penuh, kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot sehingga memotivasi coach untuk bisa menemukan solusi dengan permasalahan yang dihadapi coach. Begitu Pak Pono. Ya, bagus sekali Pak Samin. Jadi terima kasih atas masukannya kali ini ya. Silakan Pak Samin dan Pak Hambali melaksanakan praktek coaching ya. Saya di sini akan mengamati apa yang Bapak berdua lakukan ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Hambali, bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Pak Samin, alhamdulillah sehat. Ya. Pak Samin sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat Pak Hambali. Begini Pak Hambali, gimana kelihatannya ada sesuatu yang akan diceritakan karena kemarin saya dapat chat katanya Pak Hambali punya permasalahan yang perlu dipecahkan. Monggo Pak Hambali barangkali bisa diceritakan secara detail biar saya tahu permasalahan secara spesifiknya Pak Hambali, monggo. Ya, gini Pak Samin, mungkin ini permasalahan dalam kelas saya nih. Nah, ketika saya mengajarkan materi bahasa Indonesia itu saya merasa kesulitan untuk mengajak murid itu tetap fokus dalam mengerjakan tugas. Karena sebenarnya itu ada satu murid saya, itu sebenarnya ya pinter, tapi ketika pelajaran bahasa Indonesia itu dia tidak fokus dan mengganggu teman-temannya dengan mengajak bercerita. Nah, ceritanya itu tentang cerita misalnya sehabis pulang sekolah itu biasanya
kegiatan memancing atau mungkin apa. Nah, sehingga teman-teman itu menjadi tidak fokus dan tidak dapat menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Nah, itu saya menginginkan itu anak-anak tersebut itu fokus dalam belajar dan menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Mungkin seperti itu, Pak Samin. Oh ya, baik. Berarti dengan cerita Pak Hambali tadi terkait dengan kita sebagai guru memang seperti itu Pak Hambali, kadang dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan anak-anak kita di kelas. Kalau saya tarik kesimpulan, permasalahan Pak Hambali itu mengatasi anak-anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan saya, bagaimana model pembelajaran yang Pak Hambali terapkan pada materi bahasa Indonesia itu sendiri, Pak Hambali? Mungkin saya kurang menggunakan metode yang bervariasi. Iya. Baik. Jadi barangkali untuk pelajaran yang Pak Hambali sampaikan kurang menarik buat anak atau mungkin kurang memotivasi anak untuk belajar sehingga anak cenderung bermain sendiri saja. Nah, kira-kira Pak Hambali sendiri punya visi atau punya minat apa terhadap anak-anak itu agar anak bisa fokus untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia Pak Hambali? Ya, kalau menurut saya mungkin itu kalau dilihat itu mungkin anak-anak lebih suka pelajaran matematika ya dan kurang menyukai pelajaran bahasa Indonesia, sehingga saya mungkin akan menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia itu diselipkan suatu permainan dan diselipkan ada pelajaran matematikanya di dalamnya. Mungkin seperti itu Pak Samin. Oh iya. Memang karakter anak itu berbeda-beda Pak Hambali. Kadang ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka matematika dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini yang Pak Hambali hadapi itu ada beberapa anak yang tidak tepat dalam mengerjakan tugas atau tidak selesai sesuai dengan waktunya. Ya, kira-kira Pak Hambali sendiri dalam menyampaikan materi itu apakah sudah berpihak pada anak atau mungkin dengan metode-metode yang menarik bagi masing-masing individu? Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu anak-anak itu berbeda karakter, berbeda kodrat. Jadi yang perlu Pak Hambali pahami di situ Pak Hambali. Jadi punya kiat apa ke depan agar anak-anak itu semuanya tertarik dengan pelajaran Pak Hambali pada pelajaran bahasa Indonesia? Iya, mungkin yang pertama itu agar anak fokus ya, sehingga mungkin saya ingin menerapkan KSE, nah kompetensi sosial itu yang kemarin dengan memperagakan mindfulness di awal pembelajaran. Nah itu kalau seperti itu menurut Pak Samin itu bagaimana coba? Ya, baik. Mungkin ini bagus karena mungkin dengan penerapan KSE itu sendiri, emosional anak itu akan lebih dikendalikan sehingga pada pembelajaran bahasa Indonesia Pak Hambali, anak itu sudah mulai berkembang untuk fokus kepada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya Pak Hambali akan menerapkan KSE itu kapan Pak Hambali? Apa mulai minggu depan atau mungkin tahun pelajaran depan? Ya, mungkin ya mulai minggu depan ya, dengan dimulai menggunakan memasang roda emosi ya di depan, dipajang roda emosi. Misalnya saya memasang roda emosi di dinding kelas. Nah kemudian murid-murid setiap datang ke sekolah itu mengungkapkannya. Nah, perasaan hari itu bagaimana? Nah, mungkin seperti itu dan menyelipkan unsur matematika dalam pelajaran bahasa Indonesia. Itu seperti itu, Pak. Oh iya. Ya, baik. Saya lanjutkan, barangkali kecuali KSE itu ada kiat-kiat lain atau metode-metode lain mungkin dengan penggunaan
metode pembelajaran yang menarik atau bagaimana agar bisa anak itu terpancing untuk tertarik pada pembelajaran bahasa Indonesia, Pak Hambali? Ya, betul sekali Pak Samin. Mungkin saya ingin menerapkan metode yang bervariasi lagi ya, lebih bervariasi. Misalnya jangan hanya demonstrasi dan itu aja ya, sehingga murid merasa bosan. Mungkin kita diselipkan dengan metode mungkin berkelompok dan nanti anak disuruh maju untuk presentasi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Samin. Iya, baik. Bagus Pak Hambali, artinya Pak Hambali punya niat baik dan tujuan yang baik, kreativitas itu sangat dibutuhkan. Kemudian metode-metode, ide-ide yang bagus itu baik untuk penerapan kepada fokus anak agar bisa tertarik pada pembelajaran Pak Hambali. Kemudian menurut saya ini sudah cukup bagus dan dapat juga nanti memotivasi saya selaku coach untuk bisa menerapkan metode yang akan Pak Hambali terapkan. Yang selanjutnya Pak Hambali, kira-kira pada proses coaching ini perasaan apa yang Pak Hambali rasakan? Mungkin saya merasa lega ya, karena tadi Pak Samin sudah memberikan ide-ide atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing saya untuk memunculkan ide yang bagus, sehingga dalam unek-unek saya itu sudah terkeluarkan semuanya ya, sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang ada di kelas saya. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan kesediaannya dalam diskusi kali ini, Pak Samin. Ya, baik Pak Hambali, bersama-sama artinya kita pada perbincangan kali ini membahas tentang permasalahan yang Pak Hambali hadapi. Semoga dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi sudah bisa memancing ide-ide positif, ide-ide bagus yang Pak Hambali keluarkan. Terima kasih, mungkin cukup Pak Hambali. Ya, terima kasih sekali Pak Samin. Ya, assalamualaikum. Ya, baik, saya Heri. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Hambali dan Pak Samin atas praktek yang telah dilakukan ya. Izinkanlah kami atau saya menyampaikan pengamatan saya terhadap praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Hambali dan Pak Samin ya. Dalam hal pelaksanaan praktek ini saya menjumpai bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Hambali dan Pak Samin ini sudah cukup bagus ya, sudah alur tirta sudah dilaksanakan, jadi sudah disampaikan mengenai tujuan belajar, tujuan daripada coaching ini ya. Kemudian sudah melakukan proses identifikasi masalah dan juga ada rencana aksi dan sekaligus sudah ada kapan itu akan dimulai itu. Jadi sudah lengkap sekali alur tirta dilaksanakan ya. Namun di sini saya ingin bertanya pada Pak Samin ya sebagai coach ya. Ya, saya ini ingin bertanya pada Pak Samin mengenai apa menurut Bapak Samin terhadap indikator apa yang atas ketercapaian Pak Samin dalam pelaksanaan coaching kali ini, Pak? Ya. Yang pertama, kehadiran penuh saya dalam bercakap dengan Pak Hambali itu sudah fokus karena saya tidak ada, terbukti tadi tidak ada gangguan apapun kecuali suasana gelap ya Pak Fono ya. Kemudian terkait indikator dari KOSI, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan memancing ide-ide kreatif dari Pak Hambali sehingga dapat menemukan solusi terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan oleh Pak Hambali itu keluar dari kesadaran diri Pak Hambali dengan melalui pertanyaan pemantik yang saya lakukan. Itu Pak Koro. Ya. Bagus sekali Pak Samin ya. Kemudian saya mau ingin bertanya pada Pak Hambali sebagai coach ya. Dan menurut Pak Hambali ini kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Hambali ini berdasarkan hasil coaching kali ini pada masa yang akan datang itu apa Pak? Saya ingin membahas tentang mendengar
aktif ya mungkin, dan kehadiran penuh seutuhnya itu mungkin juga perlu, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Sami dan Pak Hambali dalam aktivitas coaching kali ini ya, sangat bagus sekali menurut saya ya. Saya juga mendapatkan pelajaran berharga dari proses coaching yang Bapak berdua lakukan ya. Semoga saya juga bisa menerapkannya di sekolah saya, Pak. Ya. Mungkin itu saja ya. Mungkin saja ya diskusi kita kali ini atau proses kita kali ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.